Halo guys, welcome to my channel. Balik lagi channel aku. Hari ini aku mau bacain buat soulmate yang berzodiak Leo ya. Bagi kalian Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiternya di Leo, kalian bisa nonton video ini. Mungkin bisa cocok buat kalian atau nggak cocok, mungkin ini bisa ambil pesannya aja ya. Aku mau bacain buat general reading, jadi aku baca buat energi keseluruhan. Jadi pastinya nggak selalu pas buat kamu ya. Nah, kalau mau pas buat kamu, berarti kamu harus private reading supaya lebih jelas melihat masalah kamu seperti apa. Oke? Sebelum kalian nonton video ini, aku minta tolong buat like, subscribe, dan share video ini ya. Mungkin bisa bermanfaat buat rekan kalian semuanya. Oke, aku bacain untuk Leo di bulan September ini. Ini energinya mungkin aja bisa sampai bulan depan ya, bulan September, Oktober ya. Oke, aku bacain. Aku lagi males pakai balik. Yang di atas, energi atas ini, kalau ini kamu ya, berarti pasangan kamu yang di bawah atau soulmate kamu yang di bawah. Kalau kamu yang di atas, berarti kamu soulmate kamu di atas kayak gitu. Jadi kalau kamu yang di bawah, dia yang di atas. Kebalikannya aja gitu ya. Oke. Aku bacain untuk energi yang di atas yang single ya. Oke, saat ini sih aku ngelihat sebenarnya ada harapan. Yang di atas ini sepertinya kayak lagi ngarepin banyak hal, entah sebuah komitmen, entah sebuah kayak harapan yang baru gitu ya. Leo single, aku ngeliat sebenarnya ada beberapa hal yang di pikiran dia tuh kayak ngerasa bersalah gitu ya. Ngerasa bersalah sama masa lalunya mungkin. Entah kayak perasaan keinget sama mantannya atau orang di masa lalunya yang pernah ada di hatinya. Mungkin sebelumnya kalian kayak pernah, atau kamu pernah ada rencana buat ada nikah gitu ya, ada menikah, ada mau ngejalin hubungan yang serius gitu, tapi seolah-olah kayak terhenti gitu ya. Sini ada Four of Swords. Jadi kamu tuh berharap banyak hal tapi seolah-olah itu berhenti gitu aja, dan kamu menemukan hal sulit, kendala sulit gitu. Jadi di masa lalunya kamu itu, kamu tuh kayak masih benar-benar merasa tersakiti, merasa kok kayak dia, harapan dia tuh kayak gagal gitu. Aku ngeliat yang di atas ini kayak ada harapan di masa lalunya, dan itu membuat dia merasa kayak takut buat move on ya, ketika berharap lagi ke orang yang baru gitu. Dan aku lebih ngeliat sih sebenarnya yang Leo ini kayak masih belum bisa move on di masa lalunya ya. Dia mencoba kayak melupakannya dengan cara kayak menghilangkan, menutup semua harapan dia gitu. Tapi dia tahu sebenarnya dia harus pergi, harus move on dari keadaan ini. Karena kalau dia nggak move on dalam keadaan ini, dia tetap bakalan kayak ngubungin dia lagi, tetap kayak bakal nyariin dia lagi. Dan sebenarnya sih yang di atas ini tahu gitu, seharusnya dia memang udah let go dari dulu gitu. Cuman kayak seolah-olah dia masih belum bisa gitu. Walaupun pengen, aku lihat di atas ini pengen move on, tapi kayak masih belum mampu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mau sih ya bisa aja, tapi memang masih kayak suka mendini, masih kayak menyangkal gitu, nanti aja deh move onnya kayak gitu semacamnya. Dan kalau seperti ini sebenarnya tergantung kamunya ya. Kalau kamu mau ngambil langkah seperti ini terus stuck gitu ya, ya kamu memang bakal terus keingetan sama dia, keingetan rencana kamu sama dia gitu. Dan itu membuat kamu nggak akan bisa mendapatkan orang baru atau membuka hal baru ya. Itu jadinya kamu kayak membatasi diri semacamnya seperti itu. Kan sebenarnya kalau lebih baik sih kamu kayak surrender, lupain semuanya gitu ya. Untuk yang di atas yang single, kalian tuh kayak masih stuck sama masa lalunya kalian, dan masih kayak takut buat ngejalin hubungan yang baru kayak gitu. Oke, yang single yang di bawah, aku ngeliat sama sih ya, dia kayak stuck juga. Ibaratnya kayak aku ngeliat yang di bawah ini lebih kayak dia itu banyak konflik di dirinya dia gitu, yang membuat dia merasa kalau ya dia sebenarnya gini, masalah yang ada itu ya karena pikiran dia sendiri ya, ya begitu dia aku ngeliatnya. Dia tuh semacamnya kayak yang di bawah, aku ngeliatnya dia udah pengen
mencari orang yang baru sih ya, ibaratnya menemukan orang yang bisa membuat dia bahagia ya. Dia tuh kayak mau menemukan orang yang baru yang bisa membuat dia bahagia, tapi tetap aja sih ya, nggak, dia kurang baiknya karena dia suka membanding-bandingkan gitu loh ya, yang di bawah ini orang yang di masa lalunya sama orang yang sekarang yang lagi deket sama dia, dia suka membanding-bandingkan gitu. Dan aku ngeliat sebenarnya yang di bawah ini orangnya kadang suka nggak jujur sama dirinya dia sendiri ya. Terkadang dia memiliki perasaan A tapi kayak dia seolah-olah membuat dirinya itu kayak nggak begitulah, jadi kayak suka membohongi perasaan dia sendiri padahal dia tahu dia suka gitu ya, tapi kayak dia seolah-olah nggak suka gitu, atau kayak dia pura-pura tegar juga bisa ya, padahal sebenarnya dia terluka atau kayak gimana. Dia orang yang di bawah ini saat ini perasaannya kayak pengen dilihat sama orang itu kayak bahagia aja, baik-baik aja, padahal sebenarnya wow lagi banyak fear ya, lagi banyak tekanan juga, dan kayak lebih pengennya kayak ambil zona aman, ambil kayak titik aman aja kayak gitu. Oke, ini untuk yang single. Nah, oke, kalau yang untuk yang berpasangan, aku ngeliat yang di atas, sepertinya kalian kayak lagi merencanakan sesuatu hal ya, entah mungkin kalian mau merencanakan hubungan yang lebih serius ke jenjang mungkin pertunangan atau nikah gitu ya. Tapi di sini kayak ada rasa kecewa, entah kayak mungkin kamu ngerasain di atas ini pasangan kamu tuh kayak nggak jujur, atau kayak ada yang bikin dia tuh yang di atas ngerasa ragu terhadap pasangannya gitu. Dan sebenarnya dia tuh butuh waktu gitu buat kayak lebih mengenal lagi, lebih, atau mungkin bisa juga dia butuh perubahan ya, yang dimana membuat hubungannya itu lebih terarah, lebih jelas dan saling percaya lagi. Karena aku lihat di sini kalian, aku lihat di atas ini kayak kurang percaya sama pasangannya gitu. Walaupun ada rencana buat kayak hubungan serius, tapi kayak masih ada rasa ragunya. Jadi mungkin yang namanya ujian ketika menjalin hubungan yang serius pasti banyak ya. Aku lihat ini ujiannya si yang di atas ini yang berpasangan, aku ngeliat dia orang yang terkadang suka mikirin hal negatif ya. Nggak nggak terlalu kayak santai aja atau relax aja gitu, tapi lebih dibawa kalau ada masalah atau kayak ada yang nggak disukain, lebih kayak dibawa ribet gitu, lebih dibawa kayak pusing dan nggak tenang gitu. Dan mungkin juga aku ngeliat yang di atas sebenarnya ada konflik di keuangan juga ya, untuk berhubungannya, untuk yang berhubungan mungkin ada problem di finansialnya ya. Mungkin langkah baiknya diatasi baik-baik ya, bersama-sama maksudnya, diatasi bersama-sama sama pasangan kalian gitu, supaya kalian lebih jelas ke depannya kayak gimana gitu. Kalian punya rencana yang bagus, positif, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan kayak ada halangan yang membuat kalian tuh ngerasa ragu. Kalau menurut aku mungkin lebih baik kalian ya omongin baik-baik gitu, apa yang kalian rasakan, apa yang pasangan kalian rasakan itu omongin ya. Apalagi untuk hubungan yang mau ada rencana buat serius gitu ya, harus hati-hati banget. Oke, untuk yang di bawah yang berpasangan, aku ngelihat sebenarnya dia lagi mikirin soal pencapaian ya, pencapaian dalam sebuah kehidupan dia. Entah mungkin memang dia mau mendapatkan hal yang baru dalam kehidupan dia. Mungkin dia kayak pengen masuk ke kehidupan yang baru, dalam arti kayak hubungan yang lebih baik lagi gitu, hubungan yang lebih terarah lagi. Karena aku ngeliat sebenarnya dia udah kayak yang di bawah ini udah beneran kayak serius sayang gitu ya, tapi mungkin kayak butuh banget dukungan, butuh banget kayak ibaratnya kayak kepercayaan juga. Oke, mungkin di sini yang di atas kayak nggak percaya sama yang di bawah ya, tapi di bawah itu kayak butuh kepercayaan kayak gitu, butuh kepercayaan. Karena sebenarnya aku baik-baik aja, aku nggak seperti yang kamu pikirkan gitu. Yang di bawah tuh mikirnya seperti itu, tapi di atas kayak udah mikirnya overthinking gitu, atau memang mungkin di atas pernah kecewa ya sama yang di bawah, dan di bawah mencoba kayak memperbaikinya kayak gitu. Oke, dan ini yang di atas harapannya ya, harapan yang di atas ini ada taman. Oke, dia berharap sebenarnya di atas ini pengen mendapatkan sebuah kebahagiaan, kesempatan, kesejahteraan kayak gitu.
dalam berbagai hal gitu. Aku lebih ngelihatnya sih ya, mungkin juga kayak di atas ini butuh kayak pertemuan atau ketemuan yang intens, jadi kayak komunikasi yang berjalan lancar. Aku lebih ngeliatnya di atas berharapnya tuh kayak lebih sering-sering ketemu gitu ya, sering-sering kayak komunikasi gitu. Nah yang di bawahnya sebenarnya dia lagi butuh ruang dan waktu, ibaratnya kayak butuh apa ya semacamnya, butuh privacy. Oke, bisa jadi juga ya, butuh transformasi, perubahan. Aku lihat sebenarnya di bawah tuh kayak mau berubah ke arah yang lebih positif ya, dan di bawah tuh lebih butuhnya tuh kayak yang keinginan dia saat ini itu butuh dukungan, support gitu. Oke, sebenarnya nggak apa-apa sih, harapan kalian disatukan, yang satu pengen bahagia, pengen kayak pertemuan, yang satu pengen transformasi, disatukan menjadi lebih baik ya. Jadi kalian memang harus lebih tahu keinginan pasangan kalian masing-masing gitu, jangan cuma taunya apa yang aku mau aja gitu. Kamu juga harus tahu pasangan yang kalian ingin tuh, pasangan yang berarti pasangan kalian inginkan tuh apa gitu ya. Kalian harus tahu itu biar lebih seimbang, jangan cuma taunya apa yang kamu mau aja dan kamu akhirnya nuntut terus gitu ya. Oke, aku lihat di sini untuk hambatannya ada unsur tanah, unsur tanah. Oke, ada muka unsur tanah juga, ada bintang. Aku ngeliat sebenarnya hambatan kalian mungkin kayak lebih ke, ada beberapa di antara kalian ya yang mungkin terlalu fokus sama karir, terlalu fokus sama dirinya dia sendiri, akhirnya kayak mengabaikan pasangannya gitu, dan gak memberikan waktu quality time yang baik gitu. Akhirnya ada beberapa di antara kalian yang merasa diabaikan, merasa kayak enggak dikasih perhatian yang benar-benar gitu. Aku lihat sih sebenarnya kalian harus saling mengerti satu sama lain keadaan pasangan ya. Kalau mungkin pasangan kayak sibuk atau kayak yang bener-bener nggak ada waktu buat ngubungin kalian, bisa juga kalian yang ngubungin duluan ya, atau kalian kasih perhatian tanpa harus mengharapkan apa-apa dulu gitu. Kasih harapan lagi, kasih perhatian gitu ke pasangan kalian. Pasangan kalian juga butuh perhatian tersebut. Kalian jangan cuma mikirnya kok dia nggak perhatian ke aku ya, kok dia sibuk banget ya, padahal sebenarnya yang mungkin di antara kalian memang ada yang beberapa yang mau mencapai sesuatu hal, target di hidupnya ya. Mungkin kalian merencanakan pernikahan dan itu kan membutuhkan dana ya. Mungkin pasangan kalian memang lagi fokus ke situ gitu. Jadi kamu harus tetap support, jangan malah ngedumel, jangan kayak nuntut gitu. Kalau seperti ini terus yang ada dia bakal capek dengerin omelan kamu, dengerin ocehan kamu gitu. Jadi harus ngedukung gitu. Oke? Aku rasa cukup untuk Leo hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian senang dengan reading aku hari ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye all.